Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kali ini, mata kuliah farmakoterapi, kita akan membahas mengenai gangguan kejiwaan. Nah, untuk episode kali ini, untuk gangguan kejiwaan, akan kita bahas dua penyakit utama, yaitu depresi dan skizofrenia. Di mana kedua penyakit ini seperti yang kita ketahui dan kita baca dari beberapa sumber, bahwa kedua penyakit ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi ya, apalagi di Indonesia. Nah, pertama kita akan coba bahas bagaimana itu depresi ya. Kita coba bahas, silahkan disimak dengan baik. Jika terdapat pertanyaan, silahkan tuliskan di questions box nantinya. Oke, kita mulai dari epidemiologi. Nah, depresi itu mempengaruhi 121 juta orang di seluruh dunia. Jadi, penyakit depresi ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di seluruh dunia dan mempengaruhi sekitar 121 juta orang. Di mana 5,3% pasien depresi di Amerika dan 17% populasi memiliki sejarah depresi dalam hidupnya. Jadi, setelah dikumpulkan beberapa sumber data, hampir 5,3% pasien itu depresi di Amerika dan 17%-nya itu pernah mengalami depresi di dalam hidupnya. 8-18% pasien depresi memiliki sedikitnya satu keluarga yang memiliki sejarah depresi, keluarga dekat ya, ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan ternyata kalau kita lihat dari segi gender, wanita 2-3 kali lebih sering mengalami depresi dibandingkan dengan pria. Dan berkisar antara usia produktif ya ini ya, usia 25-44 tahun, di mana memang usia-usia ini ya termasuk usia produktif tadi yang saya sampaikan, di mana usia-usia ini usia seseorang muda dewasa ya, yang sudah banyak berkecimpung di dunia pekerjaan, misalnya dunia sosialnya juga sudah lebih luas ya, sehingga resiko untuk terjadinya depresi juga meningkat ya. Oke. Depresi akan menjadi peringkat kedua penyebab disabilitas. Nah, kontributor keempat penyakit global tahun 2020, dan depresi bisa menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sehingga menyebabkan dunia kehilangan hampir 850.000 orang per tahun ya, karena mengalami depresi dan menyebabkan adanya tindakan bunuh diri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berdasarkan survei kesehatan mental rumah tangga di 11 kota oleh Jaringan Epidemiologi Psikiatri Indonesia, ini tahun 1995. Saya belum mendapatkan tahun yang terbaru, tapi mungkin nanti akan kita coba cari yang terbaru. 185 dari 1000 penduduk rumah tangga dewasa itu memperlihatkan gejala gangguan kesehatan mental. Wah, ini ya sangat menarik ya. Studi proporsi gangguan mental oleh Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan di 16 kota dari tahun 1996 hingga tahun 2000 itu mencapai gangguan disfungsi mental ya, seperti kecemasan, depresi masuk ke dalam hasil studi tersebut sebanyak 16,2%. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah fenomena bunuh diri di dunia. Kalau kita berbicara depresi, memang tidak jauh dari kata-kata bunuh diri ya. Semakin seseorang itu depresinya juga menyebabkan seseorang tersebut berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sehingga terjadilah tindakan bunuh diri. Nah, ini adalah 10 negara dengan angka bunuh diri tertinggi. Pertama adalah Korea Selatan. Nah, memang Korea Selatan dengan model gaya hidup ya, orang-orang di sana memang ternyata hasil dari berbagai riset menyatakan tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu sangat tinggi. Diikuti dengan Guyana, Lituania, Sri Lanka ya, ada Hongaria, Jepang juga termasuk tinggi ya, dan ini hasil dari per 100.000 populasi. Nah, kalau angka bunuh diri di ASEAN, Indonesia menempati peringkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, ada Thailand, Myanmar, Kamboja, Singapura, Laos, Brunei, Vietnam, dan Indonesia. Nah, Malaysia, negara tetangga kita, masih di bawah Indonesia. Nah, bunuh diri ini menjadi penyebab utama kedua kematian pada usia produktif laki-laki 15-29 tahun, dan 75% kasus bunuh diri ini sayangnya terjadi di negara yang berpenghasilan rendah hingga menengah. Jadi memang faktor depresi, faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya depresi pada seseorang biasanya adalah tidak banyak, sedikit banyak maksud saya adalah mengenai faktor ekonomi. Cara umum yang digunakan untuk bunuh diri yaitu menelan pestisida, gantung diri, dan menggunakan senjata api. Sangat menyeramkan ya. Sekarang kita belajar tentang apa itu depresi. Ini masih fakta seputar kasus bunuh diri di Indonesia ya. Ini dari tahun 2005 sampai 2013 terjadi naik turun ya, di mana laki-laki 4 kali lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding perempuan. Namun perempuan 4 kali lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri dibanding laki-laki. Nah, jadi kalau kita bandingkan secara gender, laki-laki dan perempuan yang mengalami depresi, wanita itu lebih banyak yang mencoba untuk bunuh diri sampai akhirnya bunuh diri dibandingkan dengan laki-laki. Mereka tidak mau lagi coba-coba tapi langsung bunuh diri. Nah, pemicunya apa? Banyak. Salah satunya putus cinta. Nah, putus cinta bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi ya. Frustasi akibat ekonomi, masalah keluarga, dan masalah sekolah ya. Sebagian besar karena pemicunya ini. Dan ini dari satu orang yang bunuh diri ada 20 kali percobaan bunuh diri. Satu orang bunuh diri dari 20 kali percobaan bunuh diri. Menarik ya. Kasus bunuh diri di Indonesia itu paling banyak dengan gantung diri dibandingkan dengan overdosis, dan juga disusul dengan menggunakan insektisida, dan kasusnya yang paling banyak adalah laki-laki. Walaupun tadi yang paling banyak menderita depresi wanita ya. Oke. Jadi laki-laki karena mungkin model pemikirannya yang tidak terlalu banyak mempertimbangkan sana sini, jadi terkesan untuk segera saja ketika ingin melakukan sesuatu yang di luar nalarnya, laki-laki cenderung untuk melakukannya dengan segera gitu. Oke. Siapa saja sih kira-kira yang bisa menderita depresi? Ya, bisa lanjut usia, wanita pada saat haid, ya, pria remaja dan dewasa, anak-anak. Nah, jadi siapa saja bisa menderita depresi. Nah, sekarang kita bahas apa itu depresi. Depresi adalah gangguan mood yang bersifat searah atau unipolar yang berupa suatu emosi yang meresap dan menetap berupa perasaan tertekan. Jadi depresi itu muncul karena adanya perasaan tertekan, yang dalam kondisi ekstrim itu sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunianya. 15% pasien tidak tertangani, dia akan beresiko bunuh diri, dan 30 kali lebih sering dibandingkan pasien yang non-depresi. Jadi seseorang yang depresi itu tingkat resiko bunuh dirinya meningkat dibanding seseorang yang tidak depresi. Ya. Oke. Depresi itu merupakan gangguan mood. Jadi bukan adanya kelainan seperti itu, tidak, tapi adalah mood disorder. Di mana mood disorder ini terbagi menjadi depressive disorder atau unipolar dan bipolar, manic depressive. Sekarang kita lihat. Tadi ya, gangguan mood yang bersifat searah yang berupa emosi yang meresap. Sangat ini ya, adanya emosi yang tertahankan, meresap dan menetap, tertekan, sehingga bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunia. Komplikasi tersering adalah bunuh diri. Di Indonesia cukup meningkat, termasuk bunuh diri pada remaja dan anak-anak. Sekarang kita bahas etiologinya, faktor-faktor yang berpengaruh, genetik. Jadi tadi di depan ada hasil penelitian yang menarik bahwa hampir berapa persen itu ya, pasien yang depresi pernah mengalami depresi sebelumnya, atau keluarga dekatnya memiliki riwayat depresi. Kepribadian, misalnya kepribadian yang tertutup, ya, tidak ingin bersosialisasi dengan lingkungan sekitar,
komunikasi yang buruk seperti itu. Lingkungan juga berpengaruh ya, kondisi medis, mungkin ada penyakit tertentu, penggunaan obat. Nah, penggunaan obat ini juga bisa seperti menggunakan prednison, antihipertensi tertentu ya, obat tidur, keseringan atau kebanyakan minum obat tidur dosis tinggi, antibiotik, pil KB menyebabkan depresi buruk. Jadi biasanya juga pengobatan yang sangat kompleks juga bisa membuat seseorang itu menjadi tertekan ya, sehingga bisa menyebabkan depresi. Anti kejang misalnya lamotrigin, topiramat ya, meningkatkan risiko bunuh diri karena obat-obat anti kejang ya menenangkan pasien, tapi biasanya efek sampingnya adalah risiko bunuh dirinya meningkat. Penyalahgunaan zat, alkohol dan obat-obatan. Pada pasien dengan bakat depresi, nah ada seseorang yang digelari bakat depresi. Apa itu? Kemampuan menerima musibah, kematian, kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif itu lebih kecil. Jadi kemampuannya menerima ya terhadap suatu musibah gitu ya, baik itu kematian, adanya misalnya habis kecelakaan terus cacat begitu ya, hilangnya salah satu fungsi itu lebih kecil kemampuan menerimanya, sehingga bisa bisa berisiko depresi. Makanya seseorang tersebut dilabeli bakat depresi. Pada pasien depresi menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter otak. Nah, kalau kita bicara depresi itu merupakan salah satu gangguan saraf ya. Kalau dilihat dari gangguan saraf terjadi yang namanya perubahan neurotransmitter otak, norepinefrin, serotonin, dan dopamin, di mana neurotransmitter ini kan yang berfungsi untuk mengontrol mood ya, rasa senang, rasa bahagia, lalu mengontrol adanya stres begitu ya. Sehingga kalau terjadi keseimbangan, kita bisa mengontrol stres dengan baik ya, kapan kita bisa merasakan bahagia, rasa nyaman. Jadi keseimbangan itu menghasilkan kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih normal. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana patofisiologi dari terjadinya depresi. Patofisiologi depresi itu terdiri dari teori ya. Ada 4 yang dipercaya, yaitu biogenik amina hipotesis, receptor sensitivity hipotesis, permissive hypothesis, dan dysregulation hypothesis. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah hipotesis dugaan karena amina biogenik. Nah, kalau hipotesis amina biogenik ini menyatakan kalau depresi itu adanya kekurangan noradrenalin dan serotonin. Noradrenalin ini untuk mengontrol pada saat kondisi kita sedang stres. Kalau serotonin ini untuk mengontrol rasa bahagia, nyaman, senang, begitu ya. Nah, hipotesis ini mengatakan bahwa seseorang yang depresi itu kekurangan neurotransmitter ini. Nah, karena itu menurut teori ini obatnya ya harusnya diberikan obat-obat yang bisa meningkatkan noradrenalin dan serotonin. Contohnya MAO inhibitor ya, dan atau antidepresan trisiklik. Nah, namun teori ini tidak dapat menjelaskan kenapa obat-obat antidepresan tersebut yang mekanismenya untuk meningkatkan noradrenalin dan serotonin ini onsetnya lama, 6-8 minggu. Padahal obat-obat tadi dia bisa meningkatkan ketersediaan neurotransmitter ini, tapi onsetnya lama ya, 6-8 minggu loh. Nah, sehingga muncul hipotesis lain. Nah, bagaimana dengan dugaan asumsi sensitivitas reseptor? Nah, kalau menurut teori ini, depresi merupakan hasil adanya perubahan patologis pada reseptor. Nah, yang diakibatkan karena kecilnya stimulasi oleh monoamin. Nah, monoamin itu salah satunya tadi serotonin ya, adanya stimulasinya selalu kecil. Nah, di bagian ujung saraf ya, itu ada namanya postsinaptik ya. Postsinaptik itu akan berespon ketika kompensasi terhadap besar kecilnya stimulasi oleh neurotransmitter. Jadi kalau misalnya neurotransmitternya besar, kecil, dia akan adanya sistem kompensasi namanya di saraf postsinaptik.
Kalau stimulasinya terlalu kecil, ya stimulasi terhadap stimulasi oleh neurotransmitter tadi terlalu kecil, maka saraf itu akan menjadi lebih sensitif sehingga disebut dengan supersensitivity. Kalau jumlah reseptornya yang meningkat, ya upregulasi, nah stimulasinya menjadi berlebihan, maka saraf malah akan mengalami downregulasi. Kalau dia terlalu kecil juga tidak baik, terlalu besar juga kondisinya menjadi tidak normal, ya downregulasi. Nah, obat-obat antidepresan itu umumnya bekerja dengan meningkatkan neurotransmitter. Nah, tadi salah satunya noradrenalin dan serotonin. Nah, obat-obat antidepresan yang kerjanya meningkatkan neurotransmitter ini, dia juga otomatis mampu meningkatkan stimulasi saraf. Nah, karena dia searah, ya. Kalau misalnya kadar neurotransmitternya itu cukup besar, maka stimulasinya terhadap sistem saraf menjadi lebih tinggi, sehingga bisa menormalkan kembali saraf yang supersensitif tadi karena stimulasinya terlalu kecil. Nah, proses ini membutuhkan waktu. Sehingga menjelaskan mengapa aksi obat antidepresan tidak terjadi secara segera. Tadi kan bingung ketika kita pakai asumsi yang aminobiogenik, ternyata terjadi kekurangan noradrenalin dan serotonin, sehingga harusnya obatnya adalah obat yang menstimulasi neurotransmitter ini, tapi kok onsetnya lama. Nah, terjawab onsetnya lama karena proses ini tadi, adanya proses yang terjadi pada pasien depresi, yaitu adanya supersensitivity dan downregulasi. Nah, supaya menormalkan kondisi yang supersensitivity tadi, digunakanlah obat-obat antidepresan dengan cara bekerja meningkatkan neurotransmitter. Kalau neurotransmitternya meningkat, maka stimulasi terhadap sistem saraf menjadi meningkat, sehingga menormalkan kembali saraf yang supersensitif, dan itu butuh waktu, sehingga onsetnya bisa sampai 6-8 minggu. Oke. Lalu bagaimana dengan teori yang lain, hipotesis permisif? Nah, kontrol emosi itu kan diperoleh dari keseimbangan serotonin dan norepinefrin, atau norepinefrin bisa juga disebut dengan noradrenalin. Jadi, ketika kita merasakan adanya kondisi stres, ya kita bisa menekannya karena adanya fungsi dari norepinefrin, noradrenalin. Dan ketika itu bisa dikontrol atau ditekan dengan baik, maka muncul neurotransmitter serotonin. Nah, neurotransmitter serotonin ini yang mengontrol adanya rasa bahagia, rasa nyaman. Nah, ketika itu seimbang kerjanya, maka seseorang yang seketika mengalami stres, ya tertekan, maka dia tidak akan berlarut-larut dalam stres tersebut dan bisa kembali merasakan kondisi yang lebih nyaman karena adanya fungsi serotonin tadi. Jadi tidak terpicu terjadinya tertekan, emosi berlebihan seperti itu. Nah, serotonin itu memiliki fungsi regulasi terhadap norepinefrin. Nah, serotonin inilah yang punya fungsi untuk mengontrol terhadap norepinefrin. Nah, kalau misalnya norepinefrin kita rendah, ya seseorang itu rendah, yaitu neurotransmitter yang untuk mengontrol ketika keadaan kita sedang stres tadi, ketika jumlahnya rendah, ya maka seseorang bisa beresiko mengalami depresi. Tapi kalau norepinefrinnya malah tinggi, bisa menyebabkan seseorang itu manik. Manik itu kondisi di mana mood seseorang meningkat secara tak wajar. Nah, ya jadi harus timbang, ya. Oke. Itu untuk kita tadi berbicara mengenai patofisiologi, ya, dengan beberapa teori. Sekarang kita masuk ke prognosis. Episode depresi yang ditangani itu sembuh biasanya dalam waktu 3 bulan. Tapi jika tidak, itu bisa sampai 12 bulan, 1 tahun. Walaupun menggunakan obat, 20-35% pasien itu mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial. Nanti kita lihat gejalanya bagaimana. Ini hanya sebagai gambaran, ini skizo, ya. Jadi salah satu gangguan kejiwaan yang banyak juga adalah skizo, kita lewatkan. Kita bicara diagnosis. Sekarang kita bicara bagaimana depresi itu terdiagnosis. Diagnosis depresi perlu dilakukan pemeriksaan mengenai kemungkinan penyebabnya.
masalah medis kah, atau genetika, lingkungan, dan sebagainya. Rasa tertekan atau sedih karena kehilangan atau kematian orang yang dicintai pada orang normal itu biasanya akan sembuh sendiri, karena ada keseimbangan tadi neurotransmitter. Sedangkan kalau misalnya gejalanya kok masih bertahan sampai 2 bulan, ya bahkan lebih, dan diikuti dengan keinginan bunuh diri, ya, ada percobaan bunuh diri, kemunduran psikomotornya, aktivitas sehari-harinya berkurang, kegagalan fungsional, sulit berpikir, jarang berbicara, seperti itu, perasaan tidak berguna lagi, dan gejala psikotik lainnya, maka sudah mengarah pada penyakit depresi, ya, atau major depressive episode. Seseorang didiagnosa depresi bagaimana jika sedikitnya 5 gejala yang terjadi dalam waktu 2 minggu. Gejala tersebut menyebabkan rasa tertekan atau menyebabkan ganggu fungsi sosial. Jadi kita merasa tertekan gitu, dan kita merasa orang di lingkungan sekitar kita menekan kita gitu. Gejala bukan disebabkan karena adanya kondisi medis tertentu atau penggunaan obat tertentu, kecuali kalau misalnya pasien mengkonsumsi obat tertentu dalam jangka waktu lama dan memang side effect dari obat tersebut adalah depresi, ya itu beda lagi. Gejala dan tanda. Bagaimana gejala dan tanda seseorang yang depresi? Biasanya seseorang yang depresi itu ditandai oleh 1 atau lebih major depressive episode. 1 major depressive episode itu ditandai 5 atau lebih gejala. Misalnya tadi ya, perasaan tertekan, depresi hampir setiap hari, kehilangan rasa senang gitu ya, hampir di semua aktivitasnya, berkurangnya berat badan secara signifikan atau malah meningkat, dengan penurunan atau kenaikan nafsu makan hampir setiap harinya. Nah, insomnia atau hipersomnia, ya, kemudian psikomotornya, kemampuan berpikir, kelelahan, perasaan tidak berguna, dan sebagainya. Oke ya. Lalu itu tadi tanda, kita sudah bicara prognosis ya, diagnosis, tanda dan gejala. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi, kalau kita bicara gangguan kejiwaan ya, kita bisa baca panduan dari DSM namanya. Ini ya, DSM. Nah, DSM itu sekarang udah ada DSM 5 kalau tidak salah. Jadi silahkan coba dibaca lagi. Major Depressive Disorder, single episode, recurrent, kambuh ya. Gejala lebih sedikit tapi kronis, dengan gejala terjadi hampir pada sepanjang waktu, sedikitnya 2 tahun. Dan ada depressive disorder not otherwise specified. Jadi tidak spesifik begitu, tapi dia terdiagnosa depresi. Berdasarkan gejala ada yang namanya melankolis. Sebenarnya kita juga sering lihat ya, tipe-tipe manusia, ada melankolis, ada yang lain ya, tapi melankolis yang ini beda. Melankolis dalam depresi itu adalah kadang gejalanya lebih berat, kadang tanpa pemicu dari lingkungan, itu bisa kambuh, atipikal, berat badannya naik, dan hipersomnia. Kalau berdasarkan gejala yang lain ada psikotik ya, halusinasi, pasiennya bisa berhalusinasi dan berdelusi. Ini berdasarkan waktu terjadinya, kronis, musiman, dan postpartum. Postpartum nih yang paling juga banyak terjadi, jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan. Biasanya karena blue baby syndrome, bisa ringan, itu masih kondisi yang derajat ringan, atau yang postpartum major depression, itu yang sudah keberat. Sasaran terapi. Nah, sekarang wilayahnya farmasis, berbicara tentang sasaran terapi. Apa sih tujuannya dari pengobatan depresi? Yaitu kita ingin melakukan perubahan mood, perubahan biologis, efek berupa mood pasien. Jadi kita perbaiki mood pasien. Mood pasien atau mood seseorang itu dipengaruhi oleh kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Sasarannya pasti modulasi serotonin dan norepinefrin tadi, ya. Tujuan terapi menurunkan gejala depresi, gejalanya kita kontrol supaya bisa terkontrol ya, tidak lagi kambuh, dan memfasilitasi pasien kembali kondisi normal. Strateginya menggunakan nirobat non-farmakologi. Nirobat non-farmakologi contohnya dengan psikoterapi, terapi ECT, elektrokonvulsif terapi ya. Kalau farmakologi pastinya dengan menggunakan antidepresan.
Psikoterapi ini apa ya? Psikoterapi itu adalah interpersonal dan kognitif behavioral terapi. Jadi terapi terhadap kepribadiannya dan kognitifnya. Berfokus pada konteks sosial, hubungan pasien dengan orang lain, berfokus pada mengoreksi pikirannya yang negatif tadi ya, perasaan bersalah yang tidak rasional dan rasa pesimis pasien. Jadi berfokus terapinya pada itu. Catatan, sebuah studi mengatakan intervensi psikoterapi ini sama efektifnya dengan menggunakan obat antidepresan, tapi tidak ada efek samping dan murah, merupakan first line terapi pada yang depresi ringan. Nah, ini adalah electroconvulsive therapy (ECT) ya, yang menggunakan aliran listrik. Nah, aman dan efektif namun masih kontroversial. Karena ada adverse effect-nya, terjadi disfungsi kognitif, disfungsi kardiovaskular dan lain-lain. ECT ini biasanya disebut juga kejut listrik begitu ya. Diindikasikan pada depresi yang berat, respon yang cepat, treatment lain lebih besar risiko daripada manfaatnya, sehingga muncullah terapi ini. Respon terhadap obatnya jelek dan merupakan pilihan terakhir jika treatment lain tidak lagi ada yang berhasil. Begitu ya untuk terapi. Ini adalah obat-obatan yang farmakologi, ada golongan antidepresan trisiklik, SSRI ya, mixed DIN reuptake inhibitor, MAOI. Nah, coba nanti dilihat efek samping dari beberapa obat ini. Yang saya tahu adalah SSRI ini yang paling banyak terjadi efek sampingnya berupa keinginan bunuh diri. Ini rentang dosisnya. Ini adalah prinsip umum terapi depresan. Pada penggunaan obat antidepresi sulit diprediksi sebelumnya mana yang paling efektif, sehingga biasanya dilakukan secara empiris dulu. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan obat adalah riwayat respon pasien terhadap obatnya. Jadi ada riwayat nggak nih pasien terhadap obat. Lalu farmakogenetik, riwayat respon keluarganya terhadap obat tersebut. Kalau misalnya ada riwayat keluarga yang menderita depresi. Jenis depresinya juga. Jenis depresi, lalu kemungkinan adanya interaksi obat, profil adverse event. Ya, adverse event kita lihat misalnya dari literatur tercatat adverse event obat tersebut apa saja. Nah, apakah pernah terjadi pada pasien tersebut atau tidak? Lalu adalah harga obat ya. Next, itu adalah prinsip umum. Ini masuk ke algoritma. Nah, penting sekali kita berbicara algoritma kalau ingin menentukan terapi yang tepat ya pada pasien. Untuk semua penyakit pasti panduan kita adalah algoritma. Pasien depresi yang sehat secara fisik tanpa kontraindikasi terhadap antidepresan kita berikan TCA atau SSRI tergantung pilihan dokter. Jika gagal tidak ada respon atau adanya ADR, alihkan ke alternatifnya. Ya, kalau responnya hanya sebagian, alihkan ke LI atau TCA kombinasi SSRI. Sembuh berarti lanjutkan dan pelihara terapi minimal sampai 4-6 bulan. Nah, dan seterusnya. Lalu jika ini tadi ya, ini lanjutannya, alihkan ke alternatif TCA atau SSRI tadi yang jika gagal, maka bisa kita berikan kalau gagal alternatifnya ke Nefazodon ya, bupropion. Kalau misalnya responnya parsial, bisa berikan Nefazodon atau pertimbangkan penguatan dengan LI atau TCA plus SSRI. Nah, ini tadi obat-obatnya apa saja yang beredar di Indonesia ya. Pastinya paling sering dipakai ini amitriptilin, fluoxetine ya, paroxetine. Nah, lalu kita bicara lama terapi. Fase akut, jadi dia ada 3 fase dalam depresi: fase akut, lanjutan, dan pemeliharaan. Fase akut biasanya diberikan 6-8 minggu, dosisnya penuh dengan tujuan mengurangi dan menghilangkan gejala. Kalau lanjutan selama 4-9 bulan, berikutnya pada dosis terapi penuh. Tujuannya tadi kita sudah mengurangi dan menghilangkan gejala, kita cegah kambuhannya. Lalu pemeliharaan, untuk pasien dengan riwayat 3 atau lebih episode depresi, maksudnya kambuh gitu ya, episode itu,
di episode depresi, pelihara terapi pada dosis penuh selama 1-2 tahun. Untuk pasien yang punya riwayat 2 atau lebih episode, berarti dalam 5 tahun, tujuannya mencegah kambuhnya depresi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya fase akut sudah hilang gejalanya, fase lanjutannya kita cegah terjadinya gejala ya sampai selesai 9 bulan. Kita asumsikan pasien dengan pemeriksaan yang sangat intensif lagi dinyatakan sembuh, maka dilakukan fase pemeliharaan supaya tidak terkambuh lagi depresinya di masa akan datang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi dalam video penjelasan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.